Angin sore menyapu perlahan dedaunan kering di jalanan tanah desa Sukamerta. Matahari mulai merunduk, menyisakan semburat jingga yang redup di balik pepohonan besar yang mengelilingi kampung. Desa itu terasa asing bagi Rina, terlalu tenang, terlalu sunyi, terlalu jauh dari hiruk-pikuk kota yang selama ini menjadi dunia tempat ia tumbuh. 2 minggu sudah ia tinggal bersama ibunya di rumah warisan nenek. Rumah kayu tua dengan halaman luas, aroma tanah dan bambu basah, serta suara jangkrik yang terdengar bahkan di siang hari. Tidak ada minimarket, tidak ada kendaraan ramai, dan tidak ada teman seusianya. Yang ada hanya hutan kecil di belakang rumah, jalan setapak, dan warga yang semuanya terlihat saling mengenal satu sama lain. Desa ini memang begini, kata ibu sore itu sambil menata bumbu di dapur. Tenang, lama-lama kamu terbiasa. Rina hanya mengangguk tanpa minat. Ia menatap keluar jendela ruang tamu. Cahaya mulai meredup. Senja turun cepat di kampung itu, seperti sengaja menelan cahaya matahari lebih awal dari tempat lain. Tiba-tiba terdengar suara kentongan dipukul bertalu beberapa kali. Brak, brak, brak. Suaranya menggema di sepanjang jalan kampung. Dari teras, Rina melihat beberapa bapak-bapak berdiri di tikungan sambil memberi isyarat kepada anak-anak kecil yang masih bermain agar segera pulang. Maghrib. Ayo, pulang. Jangan ada yang di luar, teriak salah satu dari mereka. Rina memiringkan kepala, bingung. Kenapa sih? Gumamnya. Seorang bocah laki-laki yang tadi berlarian di jalan berhenti tepat di depan pagar rumah Rina. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan ia tampak ketakutan setengah mati. Kak, jangan keluar habis adzan. Nanti ada yang nyari. Belum sempat Rina bertanya, ibunya muncul di pintu dan menegur lembut. Rina, masuk. Sudah maghrib. Nada suara ibu tidak keras, tapi tegas. Seperti aturan yang tak boleh diganggu-gugat. Begitu adzan terdengar dari surau di ujung kampung, semua suara seolah lenyap. Tidak ada lagi anak-anak bercanda, tidak ada suara kendaraan, bahkan hewan-hewan pun seakan berhenti berkeliaran. Kampung itu tiba-tiba mati. Rina menutup pintu dan duduk di ruang tamu, tapi rasa ingin tahunya justru semakin besar. Ia menempelkan wajah ke jendela, memperhatikan luar rumah. Ada perasaan aneh, seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bu, panggilnya, kenapa semua orang heboh banget kalau maghrib? Ibu terdiam sejenak sambil menatap piring kerak. Memang sudah aturan di kampung. Dari dulu begitu. Pamali, tebak Rina sambil tersenyum kecil. Ibu menatapnya sekilas, lalu berkata pelan, ya. Pamali. Rina tertawa tipis. Serius amat. Cuma gelap doang, Bu. Ibu tidak membalas candaan itu. Wajahnya justru terlihat seperti tidak ingin membahas lebih jauh. Rina berhenti tertawa. Ada sesuatu pada tatapan mata ibu, seolah ada rahasia yang sengaja disembunyikan. Malam itu, suasana lebih sunyi dari biasanya. Angin lewat tanpa suara, menekan daun-daun pisang hingga bergesekan pelan. Rina berbaring sambil memainkan ponselnya, tapi sinyal di kampung sering hilang dan membuatnya bosan. Jauh di luar jendela, ia mendengar suara serupa bisikan, halus, hampir tidak terdengar, seperti seseorang mengatakan namanya. Rina. Ia bangun dan menajamkan telinga. Tapi setelah beberapa detik, suara itu lenyap. Rina menghela napas, berpikir mungkin itu suara angin atau suara binatang di luar. Ia memutuskan untuk tidur. Sebelum matanya terpejam, ia menatap langit-langit kamar dan bergumam pelan. Besok aku mau keluar pas maghrib. Mau buktiin kalau pamali itu cuma mitos. Tanpa ia tahu, sesuatu di luar jendela sedang menatap ke arah kamar. Diam, seperti menunggu. Hari-hari berikutnya, Rina mulai sedikit terbiasa dengan suasana kampung. Ia membantu ibu di dapur, berkenalan dengan beberapa tetangga, dan kadang ikut membeli bahan makanan ke warung kecil di ujung jalan. Namun satu hal yang tetap mengganggunya, aturan maghrib. Setiap sore menjelang matahari turun, warga seperti berubah. Semua bergegas, semua pulang. Tidak ada yang duduk santai, tidak ada yang berkeliaran. Bahkan anjing-anjing kampung pun tampak seperti tahu diri dan bersembunyi di bawah kolong rumah. Rina hanya menganggapnya lucu. Siang itu ia duduk di teras, mengelus kucing putih miliknya, Milo, yang ia bawa dari kota.
Milo manja dan tidak suka dikurung, sehingga sore hari ia sering bermain di halaman. "Milo, kamu tuh lebih bahagia daripada aku," gumamnya sambil mengusap kepala kucing itu. "Gak sekolah, gak kenal bosan." Langit mulai menguning. Matahari pelan-pelan turun, menyisakan cahaya oranye tebal yang membuat bayangan pohon memanjang seperti tangan-tangan menari di tanah. Rina menoleh ke dalam rumah. "Ibu," serunya. "Aku sama Milo di luar dulu ya." Tidak ada jawaban. Ibu sedang tidur siang karena kelelahan. Rina duduk kembali, menikmati angin sore. Tiba-tiba, brak, brak, brak. Kentongan dipukul. Suara yang sama seperti hari pertama ia tiba di kampung. Anak-anak kecil yang masih bermain langsung bubar, berlari pulang sambil panik. Suara adzan mulai terdengar pelan, seperti merayap dari kejauhan. Milo, entah kenapa, tiba-tiba melompat dari pangkuan Rina. Bulu di punggungnya berdiri. Kucing itu menatap jalan kosong, mendesis pelan, lalu berlari kencang ke arah belakang rumah. "Milo." Rina berdiri spontan. Milo balik. Ia menoleh ke dalam. Ibu masih belum muncul. Nafas Rina memburu. Langit makin gelap. Adzan makin jelas. "Pamali. Larangan. Jangan keluar waktu maghrib." Semua kalimat itu terngiang di kepala, namun rasa paniknya lebih besar. Milo jarang kabur begitu saja. Rina menggigit bibirnya, lalu memutuskan untuk mengejar. "Cuma sebentar," katanya pada diri sendiri. Ia melompat turun dari teras dan berlari mengikuti Milo melewati samping rumah, menuju jalan kecil yang mengarah ke kebun. Sore berubah cepat menjadi hampir malam. Udara tiba-tiba dingin, seperti ada kabut tipis turun dari pepohonan. "Milo. Di sini, sayang." Suara jangkrik berhenti. Tak ada angin. Tak ada suara manusia. Kampung seperti kosong. Rina mulai berjalan lebih pelan. Ruang udara terasa berat, seperti menekan dadanya. Di ujung jalan, ia melihat Milo berdiri mematung, menatap sebuah pohon besar. Kucing itu tidak bergerak sama sekali, seolah terpaku. Rina mendekat. "Milo, kenapa sih kamu?" Tiba-tiba Milo mengeluarkan suara garang dan melesat masuk ke semak-semak. "Ya ampun." Rina mengeluh, menyingkap dedaunan, lalu mengintip ke arah kabur Milo. Namun saat ia menengok, ada seseorang berdiri di balik pohon. Siluetnya tinggi, kurus, tidak bergerak. Tidak terlihat jelas, hanya bentuk gelap yang kontras dengan cahaya jingga terakhir di langit. Rina terpaku. "Pak? Ibu? Halo?" Tidak ada jawaban. Sosok itu sedikit bergerak, sangat lambat, seperti menoleh, tapi tidak memiliki wajah yang jelas. Hanya gelap, seperti lubang kosong. Rina tersentak mundur. Milo kembali muncul, memijat kaki Rina seolah meminta digendong. Ia mengambil kucing itu dan menoleh kembali ke arah pohon. Sosok itu hilang. Lenyap begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Jantung Rina berdegup keras. Ia melangkah mundur, memeluk Milo lebih erat. Udah. Kita pulang," bisiknya tergesa. Namun saat ia berbalik untuk kembali ke rumah, Rina terkejut. Jalan pulang, tidak lagi sama. Jalan yang tadi hanya beberapa meter panjangnya, kini seperti memanjang jauh ke depan, gelap, sepi, dan tidak berujung. Rumah-rumah yang harusnya terlihat dari sana tidak tampak sama sekali. Seolah kampung berubah bentuk. Seolah Rina bukan lagi berada di tempat yang sama. Milo mengeong keras, menandakan ketakutan. Rina menelan ludah. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke kampung ini, ia merasakan sesuatu yang selama ini tidak ia percayai. Pamali itu bukan hanya cerita. Rina menarik napas panjang, mencoba menghilangkan rasa panik yang mulai merayap. "Aku cuma nyasar." "Iya, pasti nyasar," ia membatin. Tapi jalan ini tidak panjang tadi. Rumah-rumah warga seharusnya terlihat dari sini. Sekarang hanya gelap dan pepohonan. Milo mengeong pelan, seolah meminta mereka cepat pergi. Rina melangkah perlahan, memeluk Milo di dadanya.
Udara terasa semakin dingin. Angin yang tadi sempat lewat kini hilang sama sekali. Tidak ada daun bergerak, tidak ada serangga berbunyi. Seolah dunia membekukan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil dari kejauhan. Tawa anak-anak. Padahal seluruh kampung sudah pulang sejak adzan tadi. Rina berhenti. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah suara itu muncul. Samar-samar, ia melihat siluet kecil di ujung jalan, seperti anak laki-laki duduk membelakanginya, bahunya berguncang, seperti sedang tertawa. "Hei!" Rina memanggil. Antara lega karena menemukan manusia lain, tapi juga takut karena suasananya tidak masuk akal. "Kamu hilang juga ya? Ayo pulang sama-sama." Anak itu tidak merespons. Tawa kecilnya masih terdengar, namun tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Rina menelan ludah, lalu berjalan perlahan mendekat. "Kamu dengar nggak?" Langkah. Satu langkah lagi. Anak itu berhenti tertawa. Sunyi. Sangat sunyi. Rina semakin dekat, tinggal beberapa meter. Dan saat ia memperhatikan lebih jelas, sesuatu membuat bulu kuduknya meremang. Anak itu tidak punya bayangan. Cahaya jingga terakhir dari langit seharusnya menorehkan bayangan panjang di tanah. Tetapi bawah tubuhnya kosong, seperti ia tidak benar-benar menyentuh bumi. Rina tersentak mundur. Milo menggeram rendah. Perlahan, anak itu mulai menoleh. Bergerak pelan, pelan sekali, seperti kepala diputar lebih dari seharusnya. Suara tulang berderak samar di udara. Dan saat wajahnya terlihat, mata besar, hitam tanpa bola mata, senyum terlalu lebar hingga hampir mencapai pipi. Rina menjerit, berbalik dan berlari sekencang-kencangnya, memeluk Milo erat-erat. Di belakangnya, suara langkah cepat terdengar, seperti seseorang berlari sambil menyeret kaki. "Rina A." Suara itu memanggil. Suara anak kecil, tapi tidak seperti anak kecil. Suaranya kosong, bergema, seolah berasal dari banyak arah sekaligus. "Rina A, tunggu, main." Rina tidak menoleh. Air matanya hampir jatuh. Nafasnya sesak. Jalan terasa semakin panjang, tanah semakin lembek, lampu-lampu rumah tidak terlihat. Ia menutup telinga, namun suara itu tetap mengikutinya, semakin dekat, semakin jelas. Sampai akhirnya, suara lain terdengar dari kejauhan. Teriakan seorang lelaki tua. "Jangan menoleh. Lari terus." Rina membuka mata. Di depan, bayangan sosok manusia muncul membawa obor kecil. Milo mendesis, tapi kali ini bukan takut, seperti mengenali seseorang. Lelaki itu berlari ke arahnya. Rina tidak tahu siapa dia. Tapi ia tahu satu hal. Apapun yang mengejarnya, tidak boleh sampai menyentuhnya. Lelaki itu semakin dekat, langkahnya cepat tetapi mantap. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, Rina akhirnya dapat melihat wajahnya, kulit keriput, sorot mata tajam namun panik, dan napas terengah. Di tangannya tergenggam obor kecil yang berkelip-kelip tertiup angin. "Cepat ikut," serunya. Rina tanpa pikir panjang meraih tangannya. Lelaki itu menariknya pergi, berlari menyusuri jalan gelap menuju kampung. Milo berada dalam dekapan Rina, tubuhnya tegang seperti siap mencakar apapun yang mendekat. "Siapa? Siapa Bapak?" Rina terengah. "Nanti saja tanya," jawabnya pendek. "Jangan menoleh, apapun yang kamu dengar." Langkah mereka cepat, tapi suara yang mengejar lebih cepat. Suara kaki menyeret tanah, napas berat, dan kadang suara tawa kecil menyusup seperti jarum menembus telinga. "Rina A, sini, jangan sama dia." Suaranya kecil, kemudian berubah menjadi serak, lalu seperti banyak mulut berbicara sekaligus. Rina memejamkan mata, berusaha tidak terpancing. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi suara ibunya. "Rina, nak, berhenti, ibu di sini." Langkah Rina langsung melambat. Hatinya tercekat. Itu suara ibu saya," bisiknya gemetar. Lelaki tua itu mencengkeram tangannya lebih kuat. "Itu bukan ibumu. Kalau kamu berhenti, kamu tidak akan pulang." Rina menahan tangis. Suara ibunya terdengar sangat nyata, seperti hanya beberapa langkah di belakang mereka.
Dan lalu, suara itu menangis. Suara perempuan dewasa, memohon, terseduh. "Rina, tolong ibu, jangan pergi." Seluruh tubuh Rina bergetar. Milo mengeong keras, seperti menegur. Rina terdiam, dan kembali berlari mengikuti lelaki itu tanpa menoleh. Mereka berbelok ke tikungan kecil. Jalanan mulai tampak lebih terang. Lampu rumah-rumah kampung muncul lagi satu persatu, seolah kembali dari kegelapan. Bising jangkrik pelan-pelan terdengar lagi, tanda kehidupan mulai normal. "Kita hampir sampai," ujar lelaki itu. Namun baru beberapa langkah, sesuatu menyentuh punggung Rina. Dingin. Licin. Seperti tangan yang bukan tangan. Rina spontan ingin menoleh. "Jangan!" Lelaki itu hampir berteriak. Ia menarik tubuh Rina ke depan, berlari sampai mencapai halaman depan rumah Rina. Pintu rumah terbuka, lampu menyala, dan ibu berdiri di sana dengan wajah cemas dan mata berkaca-kaca. "Masuk!" teriak lelaki itu. Sesuatu di belakang mereka menggeram pelan, seperti hewan yang terhalang mangsanya. Rina bergegas masuk, tubuhnya gemetar hebat. Begitu pintu tertutup, lelaki tua itu menempelkan telapak tangannya pada kayu pintu, membaca doa lirih. Rumah bergetar pelan, lalu hening. Rina jatuh terduduk, masih memeluk Milo yang juga terengah seperti baru lolos dari maut. Ibu memeluknya erat. "Kamu kenapa keluar? Sudah maghrib?" Lelaki itu menatap Rina dengan sorot dalam. "Namaku Mbah Sakri. Dan kamu harus tahu, di desa ini, maghrib bukan waktu untuk manusia berkeliaran." Dan dari luar jendela, terdengar suara langkah perlahan menjauh, menunggu. Lelaki tua itu menarik tangan Rina tanpa penjelasan. Obor kecil di tangannya berkelip-kelip, menjadi satu-satunya cahaya di jalan kampung yang mendadak gelap. Langkah mereka cepat, tanah terasa dingin dan becek di bawah kaki. "Nurut saja. Jangan menoleh," katanya pendek. Rina menggenggam Milo kuat-kuat. Nafasnya pendek, dadanya perih. "Tapi, ada apa?" "Itu siapa?" Suaranya pecah. "Bukan manusia." Kata-kata itu membuat darahnya membeku. Di belakang mereka, suara langkah mulai terdengar lagi. Lambat, menyeret, lalu berubah cepat, seperti lari memakai kaki yang salah arah. Rina ingin menoleh, memastikan apa yang mengikuti, tapi lelaki itu menegur lebih keras. "Bilang apa tadi?" "Jangan menoleh." Suara lain mulai muncul. Tawa kecil. Lalu suara lirih memanggil namanya. "Rina A." Suara itu bahkan terdengar seperti suara seorang anak kecil yang pernah ia lihat di pematang jalan. Namun kemudian berubah, lebih berat, lebih parau, seperti banyak mulut menirukan suara yang sama. "Rina, tunggu." Rina hampir kehilangan pijakan ketika suara itu berubah lagi, kali ini menjadi suara ibunya. "Rina, nak, tunggu ibu." Langkah Rina terhenti spontan. Dadanya sesak. Tangannya gemetar. Itu suara ibunya. Sangat jelas. Sangat dekat. Lelaki tua itu menariknya lebih keras. "Bukan ibumu. Kalau kamu berhenti, kamu hilang." Air mata Rina mengalir tanpa sadar. Butuh seluruh keberanian untuk tetap berjalan. Milo mengeong keras, seperti marah pada sesuatu di belakang mereka. Rumah-rumah kampung mulai terlihat. Lampu-lampu kecil kembali menyala, tetapi hanya di kejauhan. Seolah mereka harus melewati satu garis batas tak terlihat sebelum benar-benar kembali ke dunia manusia. Sedikit lagi. Namun tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahu Rina. Dingin. Licin. Tidak seperti tangan manusia. Rina hampir menoleh refleks, tapi lelaki itu berteriak sekeras-kerasnya. "Jangan!" Ia mendorong tubuh Rina maju. Mereka berlari menyeberangi halaman rumah Rina. Ibu berdiri di depan pintu, wajahnya tegang dan mata berkaca-kaca. "Rina, cepat masuk." Rina berlari, hampir terjatuh. Begitu melewati ambang pintu, lelaki itu menutup pintu keras-keras dan membaca doa cepat dengan suara gemetar. Kayu pintu bergetar seolah sesuatu menabraknya dari luar. Kemudian hening. Rina terisak, masih memeluk Milo yang juga ketakutan.
Lelaki itu menoleh padanya dengan tatapan serius. "Namaku Mbah Sakri," katanya pelan. "Dan mulai malam ini, kamu harus percaya, di desa ini, tidak semua yang memanggil namamu adalah manusia." Di luar, terdengar suara langkah perlahan menjauh, seperti makhluk itu mundur, menunggu kesempatan berikutnya. Rina duduk di lantai, masih gemetar, sementara ibu menyiapkan segelas air hangat. Milo meringkuk di pangkuannya, ekornya menggulung, matanya masih waspada ke arah pintu. Mbah Sakri duduk di kursi kayu dekat jendela, pandangannya tajam menatap gelap di luar. Sesekali, ia merapal doa lirih seperti berjaga. "Bapak, apa tadi itu?" Suara Rina pecah. "Kenapa kampung tiba-tiba berubah? Kenapa ada suara ibu?" Mbah Sakri menghela napas pelan. "Di sini, sejak lama, ada penunggu. Makhluk yang tidak suka manusia keluar saat maghrib. Orang dulu menyebutnya penjerum, peniru wujud dan suara." Rina merinding mendengar kata itu. "Makhluk itu berkeliaran saat batas dunia manusia dan mereka mulai menipis," lanjut Mbah Sakri. "Waktu maghrib adalah waktu paling rawan. Mereka mencari manusia, terutama yang sendirian." Ibu menatap Rina dengan mata berkaca. "Itu sebabnya ibu selalu bilang jangan keluar." Dulu, Mbah Sakri melanjutkan, orang-orang menganggap pamali hanya cerita untuk menakut-nakuti. Sampai suatu malam, seorang anak kecil keluar mencari ayamnya. Ia tidak kembali. Rina merasa tubuhnya kaku. Besoknya, warga menemukan jejak kakinya di tanah, lalu hilang begitu saja, seperti menguap. Tidak ada tubuh. Tidak ada suara. Sorot mata Mbah Sakri mengeras. Setelah itu, larangan dipertegas. Rina menelan ludah. "Terus, yang tadi mengejar saya, itu makhluk yang sama?" "Bukan satu." Mbah Sakri menatap jendela. "Ada banyak. Mereka hanya tidak selalu muncul. Kadang hanya satu, kadang lebih. Kalau kamu mendengar suara manusia dari arah gelap, itu biasanya mereka." Rina teringat suara tawa anak kecil, panggilan menyeramkan, dan suara ibunya yang palsu. Ia memeluk Milo lebih erat. "Kenapa mereka meniru suara manusia?" "Karena mereka tidak bisa memanggilmu dengan suara mereka sendiri," jawab Mbah Sakri pelan. "Suara asli mereka hanya seperti bisikan angin, jadi mereka meminjam suara orang yang kamu kenal." Rina menggigil. Ia membayangkan seandainya ia menoleh. Apa yang akan ia lihat? Apa yang akan terjadi? Mbah Sakri berdiri dan merapatkan kelambu pada jendela. "Malam ini kalian jangan buka pintu. Jangan jawab jika ada yang memanggil. Meskipun terdengar seperti keluarga sendiri." Rina menatap ibu. Ibu membalas tatapannya dengan ketakutan yang sama. Di luar, angin kembali bergerak. Dan samar, seperti dari jauh, terdengar suara tawa kecil. Seolah makhluk itu belum menyerah. Malam menebal dengan cepat. Lampu ruang tamu menjadi satu-satunya cahaya yang terasa aman. Rina duduk di dekat ibunya, sementara Mbah Sakri tetap di kursi dekat pintu, seperti penjaga terakhir sebelum gelap menelan rumah. Di luar, angin sempat berhenti. Terlalu tenang. Terlalu sunyi. Hingga suara krek, 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 terdengar dari halaman. Seperti ranting diinjak, sangat pelan, seolah seseorang berjalan mengelilingi rumah dengan kaki yang menyeret. Rina memeluk Milo. Milo menegang, telinganya mengarah ke jendela, bulu punggungnya berdiri. "Bu, ada yang di luar," bisik Rina. Ibu memegang tangan Rina, mencoba tetap tenang, walau jari-jarinya bergetar. Mbah Sakri hanya berkata pelan, "Diam saja. Mereka tidak bisa masuk kalau tidak dipanggil." Tok! 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 Ketukan di pintu. Pelan, tapi jelas. 3 kali. Seolah ada tamu yang sopan menunggu dibukakan. Rina menahan napas. Kemudian, suara itu muncul. "Rina?" Suara ibu. Sangat mirip. Sangat nyata. Tapi ibu sedang duduk tepat di sampingnya. Wajah Rina memucat. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Suara itu kembali, lebih pelan, seperti merayu. "Rina, nak, buka pintunya. Ibu ketinggalan di luar."
Ibu memejamkan mata, air matanya jatuh. Jangan dijawab, jangan dengarkan. Ketukan berubah menjadi goresan, seperti kuku panjang menggesek permukaan kayu. Kriit, kriit. Lalu terdengar tawa kecil, seperti suara bocah, disusul suara lain, berat dan parau, seperti banyak mulut tertawa bersamaan. Mbah Sakri merapal doa lebih cepat. Tiba-tiba, sesuatu menepuk jendela. Dum. Rina tersentak. Bayangan tinggi melintas di balik tirai. Tubuhnya meliuk tidak wajar, lebih panjang dari manusia. Kepala menunduk, leher terlalu lentur, seperti tulang-tulangnya bukan tulang. Milo menggeram keras, menatap jendela seakan ingin menyerang. Kalau mereka sudah menampakkan diri, artinya kamu sudah ditandai, bisik Mbah Sakri tanpa berhenti membaca doa. Rina menoleh dengan wajah panik. Maksudnya apa ditandai? Mereka akan terus memanggilmu, malam ini, besok, mungkin berhari-hari. Sampai kamu menoleh. Sampai kamu membuka pintu. Suara di luar berubah lagi. Kali ini suara ayah, padahal ayah Rina sudah meninggal bertahun-tahun. Rina, ayah pulang. Darah Rina seperti berhenti mengalir. Air matanya pecah. Itu suara ayah. Ibu memeluknya erat. Tidak, nak, itu bukan ayahmu. Di luar, langkah kaki mengitari rumah lagi. Lebih banyak. Lebih berat. Seolah mereka semakin dekat, menunggu celah terkecil. Dan malam itu, Rina akhirnya sadar. Makhluk-makhluk itu bukan hanya lewat. Mereka mencarinya. Malam merayap panjang, seolah waktu sengaja melambat. Suara langkah, ketukan, dan bisikan mulai melemah pelan-pelan, namun tidak hilang sepenuhnya. Mbah Sakri berkata bahwa makhluk-makhluk itu akan pergi ketika azan subuh pertama berkumandang. Sampai saat itu, mereka harus bertahan. Rina menggigil sambil menempel pada ibunya. Milo akhirnya berhenti menggonggong, tapi matanya terus menatap pintu, seakan masih melihat bayangan yang manusia tak bisa lihat. Tiba-tiba, suara pintu belakang berderit. Cereaak. Meski terkunci, daun pintu bergerak sedikit, seperti sesuatu mencoba memaksa masuk. Rina spontan berdiri, tubuhnya gemetar namun langkahnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Matanya menerawang kosong, seolah mendengar panggilan yang orang lain tidak dengar. Rina, ikut ayah, ayah kangen. Suara itu mengisi kepalanya. Begitu nyata. Begitu hangat. Sesuatu di dalam hatinya hampir menyerah. Tangan Rina perlahan meraih kenop pintu. Astagfirullah, teriak Mbah Sakri sambil menariknya cepat dan melempar segenggam garam serta tanah kuburan ke arah pintu. Bau menyengat memenuhi ruangan. Suara di luar mendadak berubah menjadi lengkingan marah, keras, dan penuh kebencian. Brak! Pintu berguncang seperti ditabrak sesuatu yang sangat besar. Ibu menangis sambil memeluk Rina, sementara Mbah Sakri terus merapal doa tanpa henti. Milo menggonggong lagi, melompat-lompat di depan pintu, mencoba menghalangi makhluk yang berusaha masuk. Lalu, azan subuh pertama terdengar dari masjid kampung. Suara itu memecahkan seluruh kekacauan. Makhluk-makhluk di luar mulai menghilang satu persatu. Suara langkah mundur. Ketukan berhenti. Angin bergerak cepat, seperti sesuatu lari terbirit-birit menyelinap kembali ke gelap. Rumah menjadi hening. Saat azan selesai, pintu belakang menutup sendiri. Tidak ada lagi suara memanggil nama Rina. Tidak ada bayangan di jendela. Semua terasa kembali normal, di luar. Tapi tidak di dalam diri Rina. Ia tahu makhluk itu pernah sampai hanya beberapa inci darinya. Ia tahu mereka memanggil dengan suara orang yang ia cintai. Itu bukan sekadar gangguan. Itu perburuan. Sebelum pergi, Mbah Sakri mendekati Rina. Mereka tidak akan muncul kalau kamu tidak keluar maghrib. Tapi sekali mereka sudah mengenalimu, kamu harus selalu hati-hati. Rina menelan ludah. Maksudnya, mereka akan kembali? Mbah Sakri tersenyum tipis, senyum yang jauh dari menenangkan. Pamali itu bukan cerita untuk menakuti anak-anak. Itu peringatan. Dan tidak semua orang cukup beruntung untuk hanya mendengarnya, tanpa mengalaminya. Pagi itu, ketika matahari muncul, Rina membuka tirai jendela.
Di tanah depan rumah, terlihat jejak kaki besar, panjang, dan berjajar mengelilingi rumah seperti kawanan yang menyisir mangsanya. Dan tepat di depan jendela kamar Rina, ada jejak yang berhenti. Diam. Menghadap ke dalam. Seolah makhluk itu berdiri di sana, menunggu malam berikutnya. Tamat.